Kenapa burger tidak sehat? Bagaimana bisa kombinasi roti, daging, sayur, dan sedikit saus dan acar ini justru disebut sebagai junk food. Fast food atau jajanan luar kerap kali menjadi sorotan dalam dunia kesehatan. Kalimat berbahaya, tidak sehat, dan lain-lain selalu diberikan meskipun makanan tersebut terkadang memiliki bahan-bahan atau gizi yang kita butuhkan. Jadi apa yang salah? Jadi inilah betapa kotornya industri fast food dan jajanan yang kita konsumsi. Dan kali ini gue bahas yang santai aja. Manusia memang banyak sekali maunya, sehingga untuk makan saja gak semua orang ingin masak dan gak semua orang ingin ngantri di rumah makan atau restoran. Fast food akhirnya menjadi solusi paling simpel untuk makan, karena bayangkan kita tidak perlu memasak dan tidak perlu mengantri ataupun menunggu lama. Setelah kita membeli makanan, langsung datang hanya dalam waktu beberapa menit saja. Konsep inilah yang sejak dulu membuat restoran seperti KFC, McD, Burger King, Pizza Hut, dan lain-lainnya menjadi sangat populer. Dan mereka jelas menjualnya dengan harga yang terjangkau. Iya, terjangkau. Mungkin di Indonesia brand-brand yang gue sebutin tadi masih terkesan mahal, tapi di luar negeri fast food udah terasa seperti wartegnya luar negeri aja, karena menjadi menu yang paling terjangkau dan mudah untuk dikonsumsi. Dan dari penjelasan sini sudah jelas, industri ini menyajikan sebuah produk makanan yang cepat, fresh, dan harga yang terjangkau. Disinilah semua permasalahan dimulai. Bahkan ini berlaku gak cuma untuk industri fast food, tapi frozen food dan jajanan luar sekalipun. Karena dalam bisnis tentu yang dicari adalah keuntungan. Dari sini juga lah makanan fast food yang basisnya itu makanan sehat, entah itu roti, ayam, kentang, daging, sayuran, dan lain-lain, justru menjadi sangat berbahaya. Mungkin kalian bingung apa sih yang membuat makanan-makanan ini selalu dicap berbahaya. Sosis, nugget, loh bukannya itu daging. Burger atau pizza, ya bukannya itu roti, keju, dan daging. Bahkan kadang diberi sayuran juga. Semuanya sesimpel kalau pengolahan makanan-makanan ini sudah jauh berbeda dari pengolahan normal. Karena memang ini semua bukan untuk dimakan sendiri atau makan di rumah, tetapi dibuat dalam skala besar dan didistribusikan ke banyak tempat untuk dijual. Belum marketing dan harga jualnya sekaligus. Fast food yang kalian lihat di restoran-restoran konvensional tidak memasak menu mereka di restoran secara langsung. Bahan-bahan dasar dari menu seperti burger, ayam goreng, kentang goreng, dan lain-lain itu semua sebenarnya sudah diolah dari jauh-jauh hari dari pabrik. Sedangkan restoran hanya tinggal finishing saja, seperti menggoreng, memotong, dan penyajiannya saja. Juga dikarenakan pabrik butuh memproduksi bahan baku yang banyak, bahan-bahan yang sebelumnya sehat tadi, entah itu sayur, daging, dan sebagainya, jelas akan ada bumbu dan olahan tambahan. Dan disinilah letak masalahnya. Menu-menu seperti ini memiliki satu kata kunci, yaitu awet. Awet kualitasnya dan awet rasanya. Dan untuk mengawetkan makanan, ya kalau enggak dengan bahan kimia seperti pengawet, atau ya dengan kandungan garam atau gula yang sangat tinggi. Dan restoran ini justru menggunakan dua-duanya. Terkuaklah alasan kenapa Indomie, frozen food seperti sosis nugget, ataupun makanan-makanan fast food di restoran-restoran itu selalu saja memiliki kandungan natrium yang tinggi. Karena memang kunci produk mereka adalah awet. Dan gak cuman awet, pihak produksi jelas ingin makanan yang dibuat benar-benar enak
dan memiliki rasanya sendiri. Disinilah penguat rasa atau MSG dan bumbu-bumbu perisa lainnya juga ikut masuk, yang akhirnya membuat makanan-makanan tadi justru jadi semakin memiliki ketimpangan gizi. Memang protein dari bahan daging dan gizi dari sayur itu udah ada di makanan-makanan tadi, tapi dengan presentase protein dan gizi sekian tidak sebanding sama sekali dengan kandungan pengawet, micin, dan garam gula yang diberikan. Dan penguat rasa inilah selain yang membuat rasa menjadi semakin kencang, zat ini juga berfungsi sebagai zat adiktif untuk otak kita, yang membuat kita ketagihan dan ingin membeli lagi dan lagi jajanannya ini. Dan ya, strategi ini juga berlaku ke semua jajanan yang kalian lihat. Gua ambil contoh satu lagi, yaitu jajanan bakso yang mungkin kalian anggap gak apa-apa ya karena isinya daging dengan tambahan topping sayur. Ya, itu belum tentu sesehat yang kalian pikirkan, karena bakso yang emang gizinya seimbang itu bergantung dari tempat yang kalian beli. Gua ambil contoh bakso-bakso murah yang gak jelas tempatnya di mana, terkadang memiliki presentase tepung yang lebih banyak ketimbang dagingnya. Dan ketika sebuah bakso sudah didominasi oleh tepung ketimbang daging, jelas untuk memberikan rasa daging, ya produsen butuh effort lebih karena ya presentasi dagingnya lebih dikit. Micin dan garam gula yang lebih banyak tentu akan menyelesaikannya, yang berujung bakso tadi menjadi junk food karena tingginya garam dan micin dan gula yang diberikan oleh produsen, karena memang mereka terpaksa menambahkan itu akibat bakso yang dominan tepung ketimbang daging. Sehingga kenapa fast food dan jajanan selalu dicap berbahaya? Ya karena memang yang berbahaya itu bukan dari bahan dasarnya, tapi dari bagaimana ketimbangan bahan-bahan yang bergizi dengan bahan-bahan kimia yang diolah menjadi sebuah makanan. Gak heran jika ada penjual jajanan yang bahannya cuma tepung lalu diberi micin aja tanpa ada kandungan gizinya sama sekali, karena mereka niatnya ingin berjualan saja, tidak ada timbang kalori, tidak ada timbang gizi, yang pada akhirnya jika ingin hidup lebih sehat, semuanya simpel kembali ke real food, yakni masakan makanan yang pengolahannya tidak berlebihan dan semua gizinya seimbang. Terkadang belajar masak sendiri benar-benar sangat mengubah pandangan tentang sebuah makanan. Dengan masak sendiri kita bisa lebih mengendalikan dan menyeimbangkan bahan-bahan untuk makanan yang kita masak. Burger yang kita masak sendiri mulai dari roti, daging, sampai isian sayur dan saus-sausnya, gua jamin lebih sehat dan seimbang ketimbang burger yang dijual di restoran fast food. Karena makanan apapun jikalau sudah dijual, sudah pasti memiliki trik atau modifikasi olahan agar bisa mendapatkan harga jual terbaik. Itulah mengapa banyak makanan atau jajanan yang brandingannya itu sehat ataupun yang pengolahannya normal-normal aja, itu memiliki cenderung harga yang lebih mahal. Dan tidak ada yang salah bagi kalian ya untuk mengkonsumsi makanan-makanan seperti ini. Seperti biasa, semua ini akan berbahaya jikalau kalian mengkonsumsinya secara berlebihan atau makan harian. Jajanan-jajanan ini memang hanyalah makanan seru-seruan yang aman untuk kita konsumsi sekali-sekali aja. Dan ingat, you are what you eat. Terima kasih telah nonton video ini. Gimana? Apa kalian masih heran kenapa sih makanan cepat saji selalu saja dicap berbahaya? Silahkan komen. Meskipun secara mata memandang makanan tersebut memiliki bahan dasar yang sehat-sehat aja, tapi olahan agar mendapatkan harga jual terbaik membuat bahan-bahan dasar tadi jelas tidak murni lagi 100%. Sudah banyak bahan kimia, sudah banyak bahan pengawet, dan sudah banyak garam dan gula dan metode-metode masak lain agar bahan-bahan makanan tersebut memiliki rasa dan kualitas yang enak dan mantap, tapi dengan harga yang lebih murah. Itulah seni ultra processed food. Dan kalian suka dengan segmen ini gak? Silahkan like dan share video ini juga. Jadi jangan lupa subscribe Dazo. Dah.